Ya, Afwan Eh, agak telat. iya, Afwan, Afwan. kita langsung mulai saja, guys. Ya, Baik, Bismillah. Kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu Assalamualaikum. wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Baik, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita di 10 hari kedua Ramadan, yaitu membahas tentang mendulang faedah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita Ustadz Wildan Purnama Eskom Habibullah Ta'ala. Eh, dan insya Allah setelah pemaparan materi dari Ustadz, kita akan eh, buka sesi tanya jawab. Bagi para peserta yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa meraise hand untuk memberikan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz. Baik, langsung saja kepada Ustadz Wildan Purnama Eskom Habibullah Ta'ala. Boleh tepat dan masyhur Ustadz. nah, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan, para akhwat sekalian rahiman wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari mendulang faidah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Pada kesempatan hari ini kita akan mengupas, membedah doa-doa yang dipanjatkan Nabi Ayub alaihissalam pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian doa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan sebagiannya lagi diriwayatkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab sirah. Ya, jadi sebagian sumbernya dari kitab sirah, yaitu dua kitab yang kita jadikan referensi, yaitu kitab Al-Kamil fi Tarikh dan juga kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, doa yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa oleh suatu musibah. Ad-durru di sini maksudnya musibah ya, tidak hanya penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah zat yang paling penyayang. Engkau zat yang maha penyayang. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya ayat 83. Ya. Dan doa ini boleh kita baca ya ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan kemalangan, ketika mendapatkan kesusahan, boleh kita baca doa ini, yaitu Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sedikit kita ubah eh, lafalnya agar lebih sesuai dengan hajat kita ya. Jadi kalau di ayatnya eh, wa ayyuba idnada rabbahu gitu ya. Tapi kan ini Allah sedang menceritakannya. Tapi kalau kita berdoa, maka kita tambahkan Rabbi. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah tertimpa kesusahan, kesulitan, kemalangan. Dan Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang. Maka tolonglah aku. Kemudian doa yang kedua yang Allah sebutkan di surat Sad ayat 41. Yaitu Nabi Ayub berdoa, Rabbi anni massaniyasy syaitanu binusbi wa adzab. Ya Allah, aku telah diganggu oleh syaitan dengan kelelahan dan siksaan. Rabbi anni massaniya syaitanu binusbi wa adzab. Ya Allah, sesungguhnya aku telah diganggu oleh syaitan dengan kesusahan dan siksaan. Ini bisa dibaca di surat Shad ayat 41. Nah, doa ini bisa dibaca ketika seseorang diganggu oleh syaitan. Dan syaitan itu
ada dua ya, ada syaitan dari kalangan manusia, ada syaitan dari kalangan jin. Semua hamba, semua makhluk yang mengajak kepada kerusakan, keburukan, dia syaitan. Maka syaitan ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Sebagaimana dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas, ya, dari kalangan jin dan manusia. Maka ketika seseorang diganggu oleh syaitan, baik dari kalangan manusia ataupun kalangan jin, boleh dia baca doa ini, ya, untuk minta pertolongan kepada Allah, minta perlindungan. Ya. Jadi ini doa juga bisa dibaca ketika seseorang kesurupan, ketika seseorang diganggu dengan penampakan, ya, diganggu dengan hal-hal yang mengganggu dari para jin. Ini doa bisa dibaca untuk ruqyah mandiri. Rabbi anni masaniya syaitanu binusbi wa adab. Ya Allah, aku telah diganggu oleh syaitan dengan kesusahan dan siksaan, maka tolonglah aku ya Allah. Seperti itu. Atau diganggu oleh orang jahat, ya, manusia yang jahat. Apakah mungkin atasan di kantor mungkin jahat, mungkin teman yang jahat, atau mungkin preman, ya, maka bisa baca doa ini. Rabbi anni masaniya syaitan binusbi wa adab. Kemudian doa yang ketiga ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Bahwasanya Nabi Ayub berdoa, Allahumma bi'izzatika la arfa'u ra'si abadan hatta takshifa anni. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan angkat kepalaku sampai Engkau menghilangkan cobaan dariku, sampai Engkau menghilangkan kesulitanku. Allahumma bi'izzatika la arfa'u ra'si abadan hatta takshifa anni. Ya Allah, aku tidak akan angkat kepalaku, aku akan bersujud terus kepadamu sampai Engkau hilangkan kesulitanku. Yang mana disebutkan di Al-Bidayah wa Nihayah, setelah Nabi Ayub membaca doa ini, langsung Allah perintahkan Nabi Ayub untuk menginjakan kakinya ke bumi, ke tanah, kemudian muncul air yang bisa menyembuhkan, digunakan untuk mandi dan minum, kemudian sembuh. Ya. Kemudian selesailah semua cobaan Nabi Ayub yang lama tersebut. Ya. Setelah membaca doa ini doa yang luar biasa. Allahumma bi'izzatika la arfa'u ra'si abadan hatta takshifa anni. Nah, ini tiga doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub. Yang mana tiga doa ini, kalau kita perhatikan, pertama mengandung unsur mengadu kepada Allah dan memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya Allah, sungguhnya aku telah ditimpa oleh ad-dur, oleh musibah. Ya Allah, aku diganggu oleh syaitan. Ya, ini kan bentuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah seharusnya demikian, ya, kita memelas, kita mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Sebagaimana Allah juga ceritakan perkataan Nabi Yakub alaihissalam di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam mengatakan, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Dan surat Yusuf ayat 86. Ya, maka para nabi mereka mengeluhkan masalahnya, mengeluhkan kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang benar, ya, bukan mengeluh kepada makhluk. Bahkan mengeluh kepada makhluk adalah akhlak yang tercela. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, "Waqad kana salafu yakrahuna syakwa ilal khalqi." Para ulama salaf dahulu membenci seseorang yang mengeluh kepada makhluk. Wa syakwa in kana fiha rahatun illa annaha tadullu ala dha'fin wa dhullin. Mengeluh kepada makhluk walaupun setelah itu ada rasa lega yang semu gitu ya. Namun itu menunjukkan lemahnya iman dan rendahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru anha dalilun ala quwwatin wa izzin. Sedangkan bersabar, tidak mengeluh kepada makhluk, itu adalah tanda dia adalah orang yang kuat imannya dan dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang mengeluh kepada makhluk atas musibah yang menimpa dia. Padahal musibah itu Allah yang jadikan, Allah yang takdirkan. Sama saja dia telah mengadukan Allah kepada makhluk. Orang yang mengadu kepada makhluk atas masalahnya sama saja dia mengadukan Allah. Ya kalau kata anak zaman sekarang, dia cepuin Allah kepada makhluk. Tentu ini adalah kekurang ajaran pada Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah dicepuin, masa Allah diadukan kepada makhluk, masa yang maha mulia diadukan kepada makhluk yang hina. Maka tidak layak ya, kita tidak layak mengeluh kepada makhluk. Mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Dan mengeluh kepada makhluk ini termasuk ketidaksabaran, termasuk bertentangan dengan sifat sabar. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau mendefinisikan sabar, sabar adalah habsun nafsi an maharimillah, wa habsuha an faraidihi, wa habsuha an tasakhuti wasyakayati, wasyikayati. Sabar adalah menahan diri dari melakukan yang haram-haram, menahan diri untuk terus melakukan yang wajib-wajib, menahan diri untuk tidak jengkel kepada takdir dan juga tidak mengeluh. Ya, habsuha anisyikayah. Menahan diri untuk tidak mengeluh kepada makhluk. Berarti kalau mengeluh kepada makhluk, dia sudah tidak sabar. Dia keluar dari sabar. Nah, maka hindarkan diri untuk mengeluh kepada makhluk ketika mendapatkan musibah. Kecuali, ya, kecuali ada maslahat yang besar. Yaitu mengeluh kepada makhluk yang disangkakan nanti akan mendapatkan solusi yang terbaik. Sebagaimana para sahabat, mereka mengeluhkan masalah mereka kepada Rasulullah SAW. Karena mereka tahu nanti Rasulullah akan memberikan solusi yang terbaik, solusi yang benar. Nah, maka tentunya mengeluh kepada makhluk yang seperti ini bukan kepada semua orang. Ini harus pilih-pilih orangnya. Pada orang-orang tertentu yang bisa memberikan solusi. Jadi bukan cuma sekedar curhat. Bukan cuma sekedar cerita, tapi benar-benar ingin mencari solusi. Ya. Seperti juga pasien yang mengeluhkan penyakitnya kepada dokter. Ini boleh, nggak masalah. Ya kata Nabi SAW, tadawa, berobatlah kalian. Fala tatadawaw bil haram. Namun jangan berobat dengan yang haram. Berarti berobat, diantaranya dengan cara datang ke tabib, datang ke dokter, mengeluhkan penyakitnya, ini boleh, nggak masalah. Ini tidak berlawanan dengan sabar. Karena memang tabib, dokter adalah orang yang disangkakan kuat bisa memberikan solusi. Jadi perhatikan ya, mengeluh kepada makhluk pada asalnya tercela. Hendaknya kita jangan mengeluh kepada makhluk. Kita keluhkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mengeluh kepada makhluk yang memang disangkakan bisa memberikan solusi seperti cerita kepada ustadz untuk bertanya solusi, cerita kepada psikolog ya untuk bertanya solusi, mengeluh kepada dokter untuk minta obat dan seterusnya. Itu dibolehkan. Kemudian doa-doa di atas, 3 doa di atas ini mengandung unsur permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan permintaan tolong yang penuh dengan melas. Ya, sampai tadi kata Nabi Ayub, aku tidak akan berhenti bersujud kepadamu ya Allah sampai engkau hilangkan kesulitanku. Dan memang demikian seharusnya kita minta tolong hanya kepada Allah dan kita melas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah satu-satunya yang bisa menghilangkan semua kesulitan kita. Kata Allah Ta'ala, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan engkau suatu bahaya, maka enggak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah. Allah Ta'ala juga mengatakan, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Nikmat apapun yang kalian dapatkan itu dari Allah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Dan kalau kalian ditimpa oleh sebuah kemudaratan, sebuah musibah, sebuah kesulitan, maka hanya kepadanya lah, kepada Allah lah hendaknya kalian meminta pertolongan. Dan hendaknya kita minta tolong kepada Allah, kita berdoa kepada Allah dengan penuh melas, dengan penuh merengek kepada Allah.
Semakin kita banyak berdoa, semakin kita melas kepada Allah, Allah semakin ridho. Allah semakin senang kepada kita. Allah Ta'ala mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Berdoa sebanyak-banyaknya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Justru orang yang tidak mau berdoa kepadaku, dia sombong, maka sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, aku akan masukkan orang seperti itu ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Surat Ghafir ayat ke-60. Justru orang yang jarang berdoa, yang berdoanya nggak semangat, berdoanya sekenanya, kurang merengek, kurang melas kepada Allah, Allah nggak suka sama orang seperti itu. Bahkan orang yang tidak pernah berdoa kepada Allah, Allah ancam akan Allah masukkan ke neraka. Naudzubillah. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyukthir." Kalau kalian punya harapan kepada Allah, punya permintaan, maka perbanyaklah. Kalau kamu punya permintaan kepada Allah, perbanyaklah, kata Nabi. Fa inna ma yas'alu rabbahu azza wa jalla. Karena yang dia minta adalah Allah azza wa jalla, yang maha kuasa, yang maha kaya, yang maha mampu mengabulkan semua doa. Ya. Kata Nabi, kalau punya permintaan, perbanyak. Ya, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana anak kecil. Anak kecil kan merengek terus ya. Abi, mau permen, Abi. Bi, permen, Bi. Abi, permen. Ya, diulang-ulang gitu. Ini bentuk merengek anak kecil. Maka kita juga merengek kepada Allah ya. Dengan kita terus berdoa, kita ulang-ulang terus, kita tambah lagi, kita tambah intensitasnya, frekuensinya dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah nggak akan jengkel, ya. Kalau manusia dimintain terus-menerus jengkel. Tapi Allah semakin diminta semakin senang. Ketika uh, jarang diminta, ketika Allah jarang diminta, ketika kita jarang berdoa kepada Allah, justru Allah jengkel. Allah murka kepada kita. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, Innallaha la yamillu hatta tamillu. Allah nggak akan bosan kepadamu kecuali kalau kamu bosan kepada Allah. Kalau kamu bosan, nggak mau berdoa kepada Allah, nggak mau minta tolong kepada Allah, maka Allah pun akan meninggalkan kamu. Allah pun murka kepada kamu. Nah, jadi beda. Allah beda dengan makhluk. Makhluk semakin diminta semakin jengkel ya. Kadang-kadang kita kalau anak merengek, bi permen bi, permen bi, permen, permen, permen bi. Nah ini kan semakin didengar kayaknya semakin ngeselin gitu kan. Itu kalau kita itu makhluk. Tapi Allah Subhanahu wa taala semakin diminta semakin ridha. Semakin jarang diminta, justru Allah semakin murka. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Sallallahu kulla syai'in hatta syissa'a." Mintalah kepada Allah segala sesuatu, bahkan tali sendal kamu yang putus. Tali sendal yang putus, minta kepada Allah. Ini bentuk kita merengek kepada Allah, melas kepada Allah. Bahkan hal-hal yang kecil pun kita minta kepada Allah. Ya Allah, tali sendal saya putus, mudahkan saya untuk punya sendal yang baru. Atau mudahkan saya untuk memperbaikinya. Ya Allah, handphone saya rusak, mudahkan saya untuk memperbaikinya. Mudahkan saya untuk punya handphone baru misalnya. Ya Allah, pulsa saya habis. Mudahkan saya untuk punya pulsa yang baru. Ya Allah, internet saya sedang tidak stabil. Ya, mudahkan saya untuk mengakses internet yang stabil. Seperti itu. Kita minta kepada Allah walaupun hal-hal yang sepele. Ini bentuk kita merengek, bentuk kita melas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian doa yang keempat yang dipanjatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Nabi Ayub berdoa, Allahumma in kunta ta'lamu anni lam abid lailatan qattu syab'ana wa ana a'lamu makana ja'iin fasaddiqni. Ya Allah, Engkau sudah tahu bahwasanya tidaklah aku melewati malam dalam keadaan kenyang kecuali pasti aku sudah bantu tetanggaku yang kelaparan. Maka benarkanlah aku, maksudnya ini buktikanlah kebenaranku. Ya Allah, buktikanlah kebenaran perkataanku.
Jadi di sini Nabi Ayub alaihissalam menyebutkan amalannya. Ya Allah, dahulu aku adalah orang yang sering memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Nah, maka tolonglah aku ya untuk penuhi hajatku. Demikian juga di doa yang selanjutnya, Nabi Ayub mengatakan, Allahumma in kunta ta'lamu anni lam yakun li qamisani qattu wa ana a'lamu ma kana 'arin fasaddiqni. Ya Allah, Engkau tahu bahwasanya aku tidak pernah memiliki dua baju. Artinya selalu ketika punya baju lebih diberikan kepada orang yang tidak punya baju. Engkau tahu itu ya Allah, maka fasaddiqni. Ya Allah, buktikanlah kebenaran perkataanku. Ya, tolonglah aku. Nah, sama di sini juga Nabi Ayub menyebutkan amalannya yaitu suka membantu orang yang tidak punya pakaian, ya, bersedekah pakaian. Kemudian baru beliau menyebutkan hajatnya. Nah, maka dalam dua doa ini mengandung tawasul dengan amalan soleh. Ini namanya tawasul dengan amalan soleh. Maka kita boleh meniru Nabi Ayub dengan kita sebutkan, ya. Boleh dengan bahasa Indonesia, ya Allah, aku adalah orang yang semangat dalam menuntut ilmu, ya Allah. Aku datang kajian awal sebelum ustadznya datang, ya Allah. Aku datang sebelum ustadznya online, ya Allah. Aku sudah masuk room. Nah, maka mudahkanlah aku untuk apa namanya untuk bisa naik pangkat misalnya. Mudahkanlah daganganku supaya laris, ya Allah. Mudahkanlah aku untuk sembuh dari penyakitku dan semisalnya. Jadi sebutkan dulu amalan yang pernah diamalkan, kemudian baru ujungnya disebutkan permintaannya. Ini adalah tawasul yang disepakati oleh ulama bolehnya. Jadi tidak semua tawasul itu terlarang, ya. Yang terlarang adalah tawasul dengan kuburan. Tawasul dengan roh orang sudah meninggal. Itu nggak boleh. Tapi ada tawasul yang disepakati bolehnya, yaitu tawasul dengan amalan soleh. Ya, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ayub. Demikian juga ada dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum." Ada tiga orang yang hidup di zaman jauh sebelum kalian. Hatta awahum al-mabitu ila gharin. Dan mereka pun berniat untuk menginap di sebuah goa. Fadakhaluhu, kemudian mereka pun masuk ke gua tersebut. Fanhadarat sakhratun minal jabali. Maka ketika itu tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar. Fasaddat alaihim al-ghar. Kemudian batu besar ini menutup pintu gua. Innahu la yunjiku min hadhihi sakhrah illa an tad'u Allah bisahli a'malikum. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, Allah tidak akan selamatkan kalian kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan-amalan soleh kalian. Ya, kemudian lanjutan hadisnya panjang, ya. Orang yang pertama dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, bahkan dia dahulukan kedua orang tuanya untuk memakan makanan sebelum dirinya sendiri dan juga sebelum keluarganya. Dia menahan lapar, dia menahan kelaparan keluarganya demi agar orang tuanya dulu yang makan. Ini orang berbakti. Ya, ya Allah, andaikan Engkau menerima amalan solehku ini, maka bukalah pintu gua ini. Maka batunya bergeser. Kemudian yang kedua berdoa, ya Allah, dahulu aku pernah hampir berzina. Ketika hampir saja ya ember masuk ke dalam sumur, hampir saja aku melakukan zina, ya Allah, hampir dikit lagi. Kemudian si wanita itu mengatakan, wahai fulan, takutlah kepada Allah. Maka seketika itu pun aku takut kepadamu, ya Allah. Aku tidak jadi zina karena takut kepadamu, ya Allah. Andaikan engkau menerima amalanku ini, amalan meninggalkan zina, maka tolonglah aku untuk membuka pintu gua ini. Maka bergeser lagi apa namanya batu besar tadi. Kemudian ada orang yang ketiga, dia berdoa, ya Allah, dahulu aku punya karyawan yang dia sudah bekerja dengan baik. Kemudian di hari gajian karyawan tersebut tidak hadir. Maka gaji dia aku simpan, ya Allah. Dan aku investasikan sehingga menjadi banyak. Suatu hari karyawan tersebut itu pun datang kepadaku dan aku berikan semuanya. Aku berikan simpanannya, gajinya, dan aku juga
berikan hasil investasinya. Ini seorang bos yang amanah. Andaikan engkau terima amalku ini, maka bukalah pintu gua ini. Maka akhirnya pintu guanya terbuka. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ya. Ini juga menunjukkan bolehnya bertawasul dengan amalan soleh yang pernah dilakukan. Namun tentunya ini dilakukan sendirian ya, sambil berdoa kepada Allah di sepertiga akhir malam, ya, di tengah malam, di antara adzan dan iqamah, di hari Jumat, di bulan Ramadan ini. Ini bukan diposting di medsos ya, bukan diperdengarkan ke orang-orang, bukan. Ini antara dia dengan Allah, berdoanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang mengetahui amalan ini hanya Allah gitu ya. Bukan ini ditulis doanya di posting di medsos, bukan. Jadi amalan soleh ini disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan disebutkan kepada orang. Nah, ini tawasul dengan amalan soleh dan ini dibolehkan dan sepakat ulama akan boleh. Kemudian doa yang terakhir yang dicontohkan oleh Nabi Ayub alaihissalam, beliau berdoa. Ya, ini disebutkan dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh. Beliau berdoa, A'udzu billahi min jarin ainuhu tarani. In ra'a hasanatan sataraha wa in ra'a sayyi'atan dzakaraha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang matanya selalu mengawasiku. Jika ia melihat kebaikan dariku, ia pun menutupinya. Namun jika ia melihat keburukan dariku, ia pun menyebarkannya. A'udzu billahi min jarin ainuhu tarani. In ra'a hasanatan sataraha wa in ra'a sayyi'atan dzakaraha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang matanya selalu mengawasiku. Kalau ia melihat kebaikan dariku, ia diamkan, ia tutupi. Namun kalau ia melihat keburukan dariku, dia sebarkan. Nah, maka di sini ada doa meminta perlindungan dari tetangga dan juga teman yang buruk. Ya, karena ini disebutkan oleh Ibnu Athir, awal mula Nabi Ayub berdoa seperti ini karena ada tetangganya. Ada tetangganya yang dia jahat. Tetangganya ini ada 3 orang. Yang mana tetangganya ini melabrak Nabi Ayub, ya, mengatakan, "Hei Ayub, kamu ini kok ngenes banget," gitu ya, bahasa bahasa gampangnya. "Kamu ini kok ngenes banget, sengsara banget. Kamu pasti melakukan dosa yang banyak, Ayub. Ya. Kalau kamu gak melakukan dosa, gak mungkin kamu ini sengenes ini, sesengsara ini." Ya. Nah, jadi langsung dilabrak. Ya. Mulutnya pedes sekali gitu ya sama Nabi Ayub. Padahal Nabi Ayub nggak pernah mengganggu mereka. Nabi Ayub orang yang baik, ya, orang yang akhlaknya mulia. Tapi 3 tetangganya ini pedes sekali sama Nabi Ayub. Ya, kemudian Nabi Ayub mengajak mereka bicara dan mereka pun tetap ngeyel, tetap menuduh Nabi Ayub macam-macam. Ya, sampai akhirnya ada seorang pemuda yang membela Nabi Ayub. Kalian ini nggak sopan sama Nabi. Ya, Ayub ini Nabi Allah, Allah pilih. Ya, betapapun sengsaranya dia, kalian harus beradab sama Nabi Ayub, harus sopan, nggak boleh bicara seperti itu, ya, dibela. Nah, tapi Nabi Ayub dengan perkataan 3 orang tadi, Nabi Ayub pun sedih hati, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa tadi. Ya. A'udzu billahi min jarin ainuhu tarani in ra'a hasanatan sataraha wa in ra'a sayyi'atan dzakaraha. Maka boleh ya antum membaca doa ini ketika merasa adanya gangguan dari tetangga atau adanya gangguan dari teman. Ketika merasa terancam dengan uh, tetangga yang suka kepo atau teman yang suka kepo, yang suka mencari-cari aib kita, boleh baca doa ini. Dan ada doa lain yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW yang mirip seperti itu. Dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal yaumis su' wa min lailatis su' wa min sa'atis su' wa min sahibis su' wa min jaris su' fi daril muqamah.
Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari hari yang buruk, dari malam yang buruk, dari waktu yang buruk, dari teman yang buruk, dan juga dari tetangga yang buruk di dunia ini. Ya, sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika min yaumis su, wa lailatis su, wa min sa'atis su, wa min sahibis su, wa min jaris su, fi daril muqamah. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari hari yang buruk, dari malam yang buruk, dari waktu yang buruk, dari teman atau sahabat yang buruk, dan juga dari tetangga yang buruk. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jamnya, Ad-Dailami dalam Musnadnya, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Ya. Nah, jadi boleh juga membaca doa ini. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya di antara bentuk cobaan yang Allah timpakan kepada manusia adalah adanya teman yang buruk dan adanya tetangga yang buruk. Ya, teman yang buruk jelas cobaan, tetangga yang buruk juga cobaan, tetangga yang suka mengganggu, tetangga yang suka berisik, tetangga yang suka gibah kepada kita, ya, tetangga yang suka pedes mulutnya sama kita, tetangga yang suka menghalangi jalan, ya, dengan mobilnya, menghalangi jalan dengan jemurannya, yang suka memberikan bau tidak enak, memberikan sampah dan lain-lain, ini jelas cobaan, ya. Ya, maka tentunya ketika menghadapi tetangga seperti itu ya sabar dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca doa tadi. Ya. Dan juga ini juga pelajaran bagi kita, ini pelajaran bagi kita agar tidak menjadi tetangga yang buruk dan juga tidak menjadi teman yang buruk. Kita berusaha berbuat baik kepada tetangga kita dengan tidak mengganggu mereka, bahkan kita berikan hadiah, kita berkata-kata yang baik, kita tidak gibah, kita tidak kepo dengan urusan pribadi mereka. Dan juga jadilah teman yang baik, yang selalu mengingatkan kebaikan, menghibur kalau temannya sedih, dan juga melarang temannya melakukan keburukan. Ya, doa-doa ini, andaikan di antara ikhwan akhwat ada yang ingin menghafal gitu ya, nanti akan kita share PDF-nya, insya Allah di grup peserta ya. Nanti akan kita kirim ke panitia, dan mudah-mudahan nanti panitia bisa kirimkan ke grup peserta. Ya, nampaknya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, dipersilakan jika ada pertanyaan. Baik Ustaz. Syukron jazakallahu ya Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil faedah darinya. Eh, Baik, kami persilahkan kepada para peserta sekalian jika ada yang ingin bertanya, bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa juga melakukan raise hand untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz. Kami persilahkan. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk Ustaz. Kami bacakan ya Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Nabi Ayub berdoa untuk sakitnya setelah beberapa tahun mengalami. Apa berarti jika langsung berdoa saat sakit adalah tercela? Syukron. ya. Ini sudah kita bahas kemarin ya tentang ketika seseorang mendapatkan musibah, termasuk musibah sakit, apakah lebih utama tidak minta kesembuhan, ya, dan juga tidak berobat, ataukah lebih utama minta kesembuhan dan berobat? Ya. Ada dua pendapat ulama, ya, ada dua pendapat ulama dalam masa ini, dan kita sudah bahas yang lebih rajih adalah minta kesembuhan, itu lebih utama. Berdoa kepada Allah lebih utama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, Innallaha khalaqad da' wa dawa'a, fatadawaw ya ibadallah, wala tatadawaw bil haram. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan penyakit dan juga obatnya. Maka berobatlah wahai para hamba Allah, namun jangan berobat dengan yang haram. Ya. Nabi juga ajarkan kita doa. Ya. Allahumma rabban nas,
mudhibal ba'si, ishfi anta syafi la shifaa ila shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini menunjukkan bahwasanya yang lebih utama kita berdoa, segera berdoa kepada Allah minta kesembuhan dan juga berobat. Adapun Nabi Ayub kenapa tidak berdoa? Ini sudah kita bahas juga karena beliau memilih untuk bersabar saja, ya. Ketika ditanya oleh istrinya Rahmah, "Wahai suamiku, wahai Ayub, kenapa engkau tidak berdoa saja? Engkau kan nabi, doamu makbul. Engkau doa minta kesembuhan kepada Allah selesai." Maka Nabi Ayub jawab, ya, "Wahai istriku, Allah sudah kasih aku hidup enak 70 tahun. Maka andaikan aku bersabar dengan musibah 70 tahun, nggak masalah." Ini pilihan Nabi Ayub. Nabi Ayub memilih untuk memilih sabar gitu ya. Walaupun akhirnya Nabi Ayub pun berdoa juga gitu kan. Nah, jadi bukan berarti lebih utama nggak berdoa, bukan. Tapi itu pilihan beliau. Beliau memilih untuk bersabar, mungkin beliau menganggap dengan beliau bersabar, beliau akan mendapatkan lebih banyak pahala. Namun yang lebih tepat adalah hendaknya segera berdoa kepada Allah, minta kesembuhan, dan juga berobat. Ya, Wallahu a'lam. Baik Ustaz, syukron atas jawabannya Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, tim dan kita semua kaum mukminin. Izin bertanya Ustadz, kalau tidak salah, saya pernah dengar bahwasanya doa itu ada urutannya, seperti syahadat dulu, lalu sholawat kepada Nabi, baru menyebut asma-asma Allah. Atau bagaimana Ustadz rukun dalam berdoa? Jazakallahu khairan. Ya, itu semua bagian dari adab dalam berdoa, namun hukumnya tidak wajib, ya. Hukumnya mustahab saja, dianjurkan. Tentunya dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak harus dimulai dengan bismillah atau ta'awud, tidak ya. Tidak dimulai dengan syahadat, tidak. Namun biasanya Nabi SAW membuka dengan menyebut nama Allah, misalnya ya Allah, ya Rabb, ya Allahumma, kemudian ya Mannan, ya Razzaq, seperti itu. Ya. Kemudian memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak, ya. Kemudian setelah itu baru menyebutkan keinginannya. Demikian juga dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya dianjurkan untuk memulai doa dengan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau ingin menambahkan salawat, boleh kita baca salawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Kemudian baru baca doa, ya, baru ya Allah, ya Rabb, ya Razak, ya Mannan, nama-nama Allah, kemudian baru hajatnya sebagaimana dalam hadis tentang tasyahud akhir, ya. Di sana disebutkan apa namanya, baca salawat, kemudian diperintahkan oleh Nabi, eh, setelah itu mintalah kepada Allah masya'a, apa yang kau inginkan, ya. Baca salawat dulu baru baca doanya. Ya, kalau kita ulang lagi ya urutannya: salawat, kemudian eh, menyebut nama-nama Allah, kemudian puji-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian baru membaca apa namanya, hajatnya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah diperbolehkan untuk memutus tali silaturahim dengan teman yang toksik atau mendekatkan kita dengan keburukan? Jazakumullah khairan. Ya, ini salah kaprah ya. Dengan teman itu bukan silaturahim, ya. Silaturahim adalah istilah untuk melakukan perbuatan baik kepada orang yang masih ada hubungan qorobah, hubungan kerabat. Berbuat baik kepada orang yang masih ada hubungan kerabat, seperti orang tua, seperti kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek. Nah, kita berbuat baik kepada orang-orang ini disebut silaturahim. Ya. Kalau kita tidak berbuat baik kepada mereka, itulah memutus silaturahim. Adapun kepada teman itu bukan silaturahim. Ya. Karena masalah silaturahim ini masalah yang urgen, masalah yang gawat, ya. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah qati'. Tidak masuk surga orang yang mutus silaturahim. Berarti orang yang nggak pernah main ke rumah temannya nggak masuk surga gitu. Kan nggak gitu ya. Nggak pernah main ke rumah teman nggak ada masalah. Ya. Tapi nggak pernah mengunjungi orang tua, nggak pernah mengunjungi kakek nenek,
nggak pernah mengunjungi paman, itulah yang terancam nggak masuk surga. Itulah namanya memutus silaturahim. Ini salah kaprah yang sudah terlanjur sebar di masyarakat ya. Jadi ketemuan dengan teman kantor, teman sekolah, teman kuliah, ya ketemuan dengan warga, tetangga itu bukan silaturahim, bukan. Ya. Silaturahim itu berhubungan baik dengan orang yang masih ada hubungan keluarga. Kemudian memutus hubungan dengan teman yang toksik itu wajib, bukan hanya boleh, wajib putus. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyantur ahadukum man khalil. Kondisi agama seseorang itu tergantung kondisi agama teman baiknya. Maka lihat dengan seksama, kata Nabi. Filterisasi, selektif, kata Nabi. Selektif dengan siapa dia berteman baik. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, berteman dengan orang baik itu seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Minimal kita kecipratan wanginya. Berteman dengan teman yang buruk seperti berteman dengan pandai besi. Minimal kita terkena baunya. Berarti apa? Berarti harusnya dijauhi. Harusnya diputus. Nah, jadi memutus pertemanan dengan teman yang toksik, teman yang ahli maksiat, teman yang bisa memberikan pengaruh buruk kepada kita, ini wajib, bukan hanya boleh, tapi wajib. Harusnya memang demikian. Nah, tapi teman yang dia belum baik, ya, teman yang masih awam, yang belum baik, belum hijrah, bukan berarti kita tinggalkan, ya. Kalau teman tersebut masih mau dinasehati, ya, masih ada harapan, maka tetap kita bergaul dengan dia, ya. Atau dia bisa memberikan suatu faedah kepada kita, ya, dia bisa memberikan kita misalnya ilmu tentang bisnis, ya, ilmu tentang marketing, dia ngajak ngajak kita untuk semangat olahraga, ada faedahnya, ya. Maka boleh kita bergaul dengan dia. Jadi kata para ulama, bertemanlah dengan orang yang bisa bisa kita beri manfaat, ya. Kita bisa beri manfaat kepada dia, atau kita bisa dapat manfaat dari dia, ya. Maka bertemanlah dengan orang seperti itu. Nah, kalau ada teman, ada orang yang dia nggak ada faedahnya buat kita, dan kita nasihati pun nggak mau terima nasihat, maka tinggalkan teman seperti ini. Allah taala a'lam. Baik Ustaz, syukuran jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ini masih ada dua pertanyaan lagi Ustaz. Ya, silakan. Baik, kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya terkait benda yang dipergunakan untuk kesembuhan. Ana pernah ditawarkan untuk membeli benda seperti batu berwarna bening yang menurut informasinya bisa mencegah atau mengobati penyakit berat. Nantinya diletakkan di wadah air yang akan kita minum. Selain itu ada juga berupa kalung. Apakah benda-benda itu termasuk benda yang diperbolehkan? Dan mohon nasihatnya jika tidak boleh, sementara Ana sudah terlanjur membeli benda tersebut. Jazakumullah Iya, khairan wa barakallahu fikum Ustaz. silakan bendanya digunakan untuk ganjil pintu aja ya. Untuk ganjil pintu boleh ya, atau untuk melempar lebah, lempar laler gitu ya, boleh. Tapi untuk berobat nggak boleh ya. Ini udah kita jelaskan kemarin ya. Metode pengobatan ada dua. Ada metode pengobatan yang syar'i, yaitu yang ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Seperti ruqyah syariah, ya, seperti madu, seperti habatus sauda, seperti talbinah, seperti bekam, dan lain-lain. Walaupun nggak masuk akal, walaupun tidak ada penelitian, tapi selama ada dalil yang sahih, boleh kita gunakan. Yang kedua, metode pengobatan yang qadari, yaitu yang ada bukti ilmiahnya, atau sesuai dengan akal sehat, atau dibuktikan berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang. Ini boleh ya, seperti berobat ke dokter, ya, seperti melakukan terapi, seperti kerokan, ya, seperti massage dan lain-lain, itu boleh. Tapi yang tidak termasuk kepada dua jenis ini maka nggak boleh. Ya. Dan kita sudah sampaikan penjelasan Syekh Nuthaimin, kalau ada orang menawarkan gelang yang diklaim bisa menyembuhkan penyakit jantung, maka kata beliau jangan percaya dan jangan lakukan. Ya, kata beliau gimana? Jantung di sini, ya, gelang di sini, ini nyambungnya gimana gitu? Jauh, kata beliau, nggak masuk akal. Maka kata beliau jangan, ini bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan yang dinamakan dengan asyirku fil asbab, syirik dalam mengambil sebab.
Dan ini juga termasuk khurafat. Ya. Maka tinggalkan metode pengobatan seperti itu ya. Kalung, gelang energi, gelang energi, batu giok, ceragem, macam-macam tinggalkan. Reiki, aura, macam-macam tinggalkan. Minimalnya itu khurafat. Ya, maksimalnya bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Kalau sudah telanjur dibeli, ya tadi buat ganjal pintu boleh, ya, atau untuk hiasan di dinding, dibikin pernak-pernik apa, ya, atau untuk tadi melempar lalat, melempar melempar lebah, silakan. Ya, untuk keperluan lain boleh. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita ke pertanyaan berikutnya, mungkin sekaligus pertanyaan penutup Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, mohon diluruskan. Bagaimana sikap kita seandainya kita merasakan sedang sakit dengan berjalannya waktu dan akhirnya sudah bikin janji untuk bertemu dengan ahli bekam atau pijat atau rumah sehat. Malah setelahnya bikin janji badan terasa enakan atau tiba-tiba tidak lagi merasakan sakit yang selama ini dikeluhkan. Bolehkah kita membatalkan janji temu tersebut? Syukran Ustadz Jazakallah khair. nggak masalah ya. Membatalkan janji boleh kalau ada hajat, kalau ada udzur, ya. Walaupun tentunya janji pada asalnya ditepati, ya. Bersengaja tidak menepati janji tanpa udzur ini sifat orang munafik. Ya kata Nabi SAW, khisal munafiqin thalathun. Ciri orang munafik ada tiga, salah satunya idza wa'ada khalafa. Kalau dia berjanji, dia mengingkari janji. Maka bersengaja ingkar janji nggak boleh. Tapi kalau ada udzur, boleh. Contoh misalnya, janjian untuk bukber, untuk buka bersama. Nanti janjinya depan masjid, jam 5 sore kita bukber, buka bersama. Janjian depan masjid jam 5 sore. Kemudian ternyata yang bikin janji ini, qadarullah, anaknya sakit. Harus dibawa ke dokter. Ya, anaknya sakit. Boleh nggak batalkan janji? Boleh nggak batalkan janji bukber? Boleh. Afwan, anak saya sakit. Kita nggak jadi ya bukbernya. Ya kan batalkan janji namanya. Maka boleh nggak masalah karena ada udzur, karena ada hajat. Gitu ya. Dan ini nggak ada kafaroh apa-apa. Ya, janji beda dengan sumpah. Kalau sumpah ada kafaroh, kalau janji tidak ada. Ya, ketika ada udzur maka boleh dibatalkan begitu. Ya, dan minta maaf tentunya ya sebagai adab. Maka ada sama demikian juga janji ketemuan dengan tadi terapis ya, tukang pijat, tukang bekam. Kemudian karena merasa tidak butuh lagi, nanti kalau tetap jadi malah keluar duit, nggak terlalu manfaat ya tabzir. Makanya ada udur sehingga boleh dibatalkan janjinya, boleh dibatalkan janjinya. Demikian ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan masih ada satu pertemuan lagi besok ya, insya Allah akan kita rangkumkan faedah-faedah dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari cobaan yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke Mas Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa menjadi pahala dan juga semoga Ustadz serta keluarga dan juga kaum muslimin semua selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada para peserta yang sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal hingga pada hari ini dan insya Allah kita akan bertemu kembali di esok hari itu di siang hari setelah zuhur insya Allah. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Bertauhid TV.